Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia dari Prodi PKSD angkatan 2016 kelas B. Sehubung dengan tugas proceeding, di sini saya akan mempresentasikan isi dari artikel skripsi saya yang berjudul Pengaruh Modal Pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Wonokusumo. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang dari suatu masalah. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, di mana seseorang juga harus memiliki wawasan yang luas, serta memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pendidikan mengalami perubahan yang secara terus-menerus. Dan perubahan tersebut terjadi karena adanya globalisasi dunia pendidikan yang membawa perubahan baik dalam nilai positif maupun negatif. Dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dari dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, tentunya terdapat sebuah upaya-upaya yang harus dilakukan. Salah satunya yakni dengan melewati salah satu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Karena pada dasarnya melalui mata pelajaran IPA, siswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman secara langsung dan ia memperoleh sendiri pengalamannya. Dengan demikian, siswa berpeluang besar untuk mengembangkan potensi dan hasil belajarnya. Nah, dan berkembangnya potensi dan hasil belajar itu tidak luput juga dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Dan salah satunya yaitu melalui penerapan model pembelajaran PBL. Yang menurut Ngalimun menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap ilmiah. Sehingga siswa itu agar memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, PBL sendiri itu memiliki 5 langkah pembelajaran yang pertama ini adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Sebelum kita melakukan penelitian, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi-definisi dari masing-masing komponen yang kita teliti. Yang pertama adalah definisi dari belajar dan pembelajaran. Yang kedua, definisi dari model pembelajaran. Yang ketiga, definisi dari model PBL. Dan yang terakhir adalah definisi dari hasil belajar.
Dengan mengetahui masing-masing definisi dari masing-masing komponen, diharapkan kita terlebih dahulu memahaminya. Akan kita dimudahkan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang harus kita lakukan untuk penelitian yaitu yang pertama, merancang desain penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain post-test only control design, di mana bentuk ini terdapat dua kelompok kelas, yaitu eksperimen dan kontrol. Nomor 2, kita harus mengetahui populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh siswa-siswi kelas 4 SDN Wonokusumo. Dan sampel penelitian ini yaitu kelas 4B dan C. Dan yang ketiga, variabel penelitian ini adalah variabel penelitian terdiri dari dua macam, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya adalah model PBL dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan metode tes dan dokumentasi. Yang kelima, instrumen penelitiannya menggunakan soal esai. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan yang pertama uji validitas, yang kedua uji prasyarat, yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Untuk mengetahui apakah model PBL berpengaruh untuk hasil belajar siswa kelas 4 atau tidak. Dan setelah penelitian, hasilnya adalah data sebelum penelitian, yaitu data dokumentasi nilai UH. Dan hasil penelitiannya terdiri dari satu, data hasil validasi, dan yang kedua, data tes hasil belajar siswa. Pembahasannya yaitu pengaruh modal pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 4, dan hasilnya adalah ada pengaruh model PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 4. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh model PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Wonokusumo. Nah, sekian dari pemaparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.